tahun 2020 itu sudah dimulai tanggal 26 September dan akan berakhir Desember tahun 2020. Menarik bahwa berdasar survei indikator politik Indonesia pada bulan Juli 2020 memang ada 61% responden atau memiliki metode kampanye terbuka seperti biasanya satu kata itu survei bulan. Evaluasi tahapan pilkada tahun 2020 sebelum masa kampanye, yaitu masa penetapan pasangan calon dan kemudian paslon, sudah mulai menunjukkan perbaikan dan ketertiban serta kepatuhan pada protokol kesehatan. Memang ada kunjungan massa, meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi misalkan misalnya ada di Kepri, ada di Sidoarjo, ada di Manggarai, dan beberapa lain yang tidak terlalu menghebohkan bahwa pelanggaran itu terjadi yang sifatnya bisa diselesaikan tempat dan tidak menunjukkan ampunan kekecewaan memang biasa terjadi, dan itu bukan hanya dalam konteks pilkada, jadi di pasar, jalan, di mall, di kantor dan sebagainya masih ada pelanggaran. Jadi sekarang ini tampak berkurang jika dibanding dengan terjadinya pelanggaran yang hampir besar-besaran dan menghebohkan masyarakat ketika terjadi pendaftaran calon pada tanggal 4 sampai dengan 6 Desember tahun 2020. KPU sekarang ini melalui PKPU nomor 13 tahun 2020 sudah melarang berbagai bentuk kegiatan yang menimbulkan kerumunan lebih dari 50 orang. Itu pun 50 orang harus dengan protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, dan bersihkan tangan dengan sabun, hand sanitizer atau di ruangan. Yang dilarang itu kumpulan lebih dari 50 orang itu, mulai dari konser musik, sport seni, panen raya, bazar, ulang tahun partai, perlombaan, dan lain-lain sebagainya. Sanksi atas pelanggaran itu ada teguran, pembubaran, atau larangan selama berkampanye 3 hari. Di dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 diatur juga sejumlah sanksi pelanggaran terhadap protokol kesehatan, yaitu teguran oleh Bawaslu dan ingat penerusan proses pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dasar-dasar hukumnya, hukum materialnya itu sudah dikeluarkan melalui maklumat Kapolri tanggal 21 September 2020 dengan maklumat nomor 3. Kita juga mencatat temuan permasalahan dalam tahapan pilkada serentak tahun 2020. Satu, sejumlah ormas yang berpengaruh dengan niat baik dan tulus telah menyerukan penundaan pilkada. Kita terima itu sebagai niat yang baik dan niat yang tulus, yaitu NU, Muhammadiyah, KWI, Mersi, MUI, dan lain-lain. Kita terima itu sebagai niat baik yang tulus. Tetapi pemerintah tetap harus mengambil langkah karena pendapat itu juga banyak. Yang lain ada yang mengusulkan justru harus dilaksanakan pilkada tanpa mengganggu agenda-agenda konstitusional. Ada yang menyarankan begitu, apalagi kemudian kontroversinya di tengah masyarakat juga cukup berkembang dan pemerintah tidak boleh mandek dan mengambil keputusan secara konstitusional dan institusional kelembagaan bahwa pilkada tidak ditunda, tetapi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.
Alasan-alasan mengapa tidak ditunda sudah pernah saya sampaikan dalam rapor ini, diuraikan dengan sangat jelas oleh Mendagri dengan perbandingan dari berbagai negara, kemudian ditunjukkan dengan angka-angka kecenderungan penularan dan kesembuhan oleh Pak Don Monardo dalam beberapa rapat, dan kita akan memantapkan lagi hari ini lembaga. Pada saat kampanye memang masih terjadi pelanggaran protokol kesehatan oleh pasangan calon dan tim kampanye maupun masa pemilih. Diharapkan Polri tetap bersikap seperti sampai sekarang kita, bersikap tegas tanpa pandang bulu, karena begitu kita lengah atau lembek terhadap sesuatu nanti akan diikuti oleh yang lain. Jadi saya juga sudah berbicara dengan Kapolri, pokoknya tegas saja kalau ada pelanggaran yang sifatnya pidana dan mengganggu, diteruskan saja pelanggaran. Beberapa pihak memang menganggap sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan belum memberi efek jerah. Ada beberapa pihak